Formulator wajib tahu para sahabat mandiri industri. Kalau saya bilang 80% kegagalan cat tembok itu bukan karena resin, bukan karena pigmen, tapi karena pengawetnya. Ya, pengawet. Cat berbasis air itu sebenarnya makanan bagi bakteri. Begitu sistem presentatifnya lemah, dalam hitungan minggu bisa bau, bisa menggelembung, bahkan rusak sebelum sampai ke konsumen. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada cat yang bertahun-tahun tanpa jamur, tapi ada yang 6 bulan sudah bermasalah? Jawabannya bukan sekedar pakai bioksid, tapi kombinasi incanpresentatif atau menghambat pertumbuhan mikroba selama masa simpan. Film presentatif atau tidak tumbuh jamur lumut atau alga selama penggunaan. Dan bakteri dosis yang tepat. Salah pilih, produk retur, biaya naik, reputasi turun. Di video ini saya akan bongkar jenis-jenis cat tembok yang dipakai industri dan bagaimana formulator memilih antara yang murah dan yang benar-benar stabil. Maka dari itu para sahabat mandiri industri, subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kami akan selalu menayangkan produk-produk industri dalam volume kecil dan Anda tinggal mengkalikan saja sesuai produk yang Anda inginkan. Harapan saya Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Halo para sahabat mandiri industri, salam mandiri industri. Video kali ini kita membahas pengawet cat tembok. Yang pertama kita mulai dari bioksid umum di pasar lokal. Biasanya istilah bioksid di toko bahan kimia bukan nama bahan aktif, bahan umum untuk incanpresentatif, yaitu fungsi incanpresentatif atau antibakteri dalam kaleng. Kadang juga untuk anti jamur ringan. Dan ini biasanya dipakai cat interior, cat ekonomis, skala industri rumahan. Kelebihannya praktis, sudah dalam bentuk larutan, mudah dicampur. Resikonya komposisi tidak selalu jelas. Kadar aktif berbeda-beda, bisa underdose atau cat bau. Kemudian ada yang kedua, borak sodium borate. Borak sering dipakai sebagai pengawet murah di beberapa pabrik kecil. Fungsinya menghambat pertumbuhan mikroba ringan, booster pH atau menjaga agar tingkat keasaman pH tetap stabil dan tidak mudah berubah. Tetapi fakta teknisnya, borak bukan bioksid kuat. Dia hanya menghambat pertumbuhan, bukan membunuh efektif. Biasanya dipakai untuk cat ekonomis, produk kelas bawah, produksi skala kecil. Kekurangannya tidak cukup untuk perlindungan jangka panjang, tidak efektif untuk eksterior, tidak membunuh fungsi kuat. Pengawet ketiga ada formalin atau formaldehyde solution. Ini cukup sering dipakai di beberapa industri kecil karena murah dan kuat. Karena berfungsi membunuh bakteri dengan cepat, incanpresentatif kuat, atau membunuh bakteri di dalam cat selama penyimpanan. Kenapa dipakai? Yaitu murah, mudah didapat, efektif membunuh mikroba. Resiko besarnya, isu kesehatan, bau menyengat, regulasi makin kuat, bisa mempengaruhi kualitas cat. Di industri besar dan brand nasional, formalin sudah sangat jarang digunakan karena regulasi dan reputasi. Ini insight pentingnya ya. Banyak produsen fokus pada harga pengawet per kilogramnya. Padahal yang seharusnya dihitung adalah biaya retur, resiko bau, resiko komplain jamur, reputasi brand. Karena kalau proyek perumahan gagal karena jamur, kerugian bisa jauh lebih besar dari selisih harga bioksid. Ini saya terangkan pengawet cat tembok yang ada di pasar Indonesia tapi kurang dikenal. Yaitu nomor 1, isodiazolinone. Ini standar industri modern. Ini sebenarnya isi dari banyak produk biosid. Biasanya dijual sebagai antibakteri cair, biosid water base presentatif.
dipakai untuk cat interior, cat eksterior, pabrik menengah besar. Ini sudah jadi standar industri nasional. Yang kedua ada OIT, yaitu actylisodiazolinone, lebih bagus pada anti jamur. Dipakai untuk cat interior premium, cat kayu, coating dekoratif. Biasanya dijual sebagai anti jamur coating, fungsit aditif. Bahan ketiga itu pengawet ada IPBC atau iodopropinil batil karbonat. Lebih umum di cat interior, wood coating, cat lembab area seperti kamar mandi. Fungsinya antifungi atau kemasan agar tetap bersih dan tidak rusak. Anti mold atau mencegah atau menghambat pertumbuhan jamur atau lumut. Yang keempat itu ada zinc pyridinone. Mulai cukup banyak dipakai untuk cat eksterior, cat anti lumut, area tropis lembab. Indonesia beriklim tropis, resiko algae tinggi dan dinding mudah berlumut karena cuaca lembab dan basah. Zinc pyridinone cukup relevan atau melindungi cat dari jamur dan lumut. Yang kelima itu ada diuron untuk eksterior. Biasanya dipakai untuk cat luar ruangan, algi kuat. Namun kegunaannya terbatas dan tergantung regulasi. Yang keenam ada decoy, yaitu prevental tape. Digunakan di cat premium, eksterior tahan cuaca, biasanya dipakai oleh pabrik skala besar. Kenapa di pasar jarang disebut nama ini? Karena satu distributor sering jual sebagai anti jamur cair. Tidak semua supplier buka komposisi aktif. Banyak pembeli hanya fokus harga per kilogram saja. Pemilihan pengawet yang tepat akan membantu cat tetap stabil, tahan jamur, dan memiliki umur pakai yang lebih lama. Karena pada akhirnya, pengawet bukan hanya bahan tambahan, tetapi kunci agar cat tetap awet, dinding tetap terlindungi. Jangan Mandiri Industri, kami akan selalu menyayangkan cara produk-produk industri dalam volume kecil, dan Anda hanya tinggal mengkalikan saja untuk menjadikan volume yang diinginkan. Harapan saya, Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Salam Mandiri Industri. Dan menjadikan peluang usaha.